Di balik megahnya kota Jakarta, ternyata masih ada warga yang tinggal di kolong jembatan. Ini bukanlah sebuah pilihan, tapi keterpaksaan. Mereka bertahan di tempat yang tidak layak demi bisa terus hidup di kota metropolitan. Miris, tetapi inilah faktanya. Simak kisahnya dalam Sisi Kota berikut ini. Menurut data BPS, pada 2024, Jakarta merupakan daerah dengan pendapatan per kapita tertinggi di Indonesia, yaitu mencapai lebih dari 300 juta rupiah. Namun angka tersebut tidak mencerminkan pemerataan kemakmuran. Fakta di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Tidak semua penduduk yang menetap di Jakarta memiliki pekerjaan tetap dan dapat menanggung biaya hidup yang tinggi di kota metropolitan. Mereka pun melakukan berbagai cara untuk dapat bertahan di Jakarta, termasuk dengan cara tinggal di kolong jembatan demi menghemat pengeluaran. Faktor ekonomi, sejumlah warga di Jakarta tinggal di kolong-kolong jembatan yang berada di sisi Jalan Latuh Harahari, Jakarta Pusat. Di antara kolong jembatan yang dimanfaatkan menjadi tempat tinggal, ada yang berada di perbatasan antara wilayah Pasar Rumput, Jakarta Selatan, dan Menteng, Jakarta Pusat. Ini saya lagi mau turun ke arah jembatan tempat tinggal Mas Wanto di daerah Guntur. Ini kayak gini pemirsa. Aduh. Tiap hari kayak gini Mas? Iya. Aduh. Kalau saya mah turun nggak pernah pegangan, saya pegang mesin ini doang. Udah biasa ya? Sehat nih tiap hari begini? Iya. Saya kaki doang pegel. Kaki pegel ya? Tangan juga pegel Mas? Iya. Wanto yang kini berusia 32 tahun mengaku telah tinggal di kolong jembatan yang menghubungkan Jalan Guntur dan Jalan Cikditiro sejak usia 12 tahun. Nah, ini Mas Wanto berarti tinggalnya di kolong jembatan ini? Iya. Hari-hari? Iya, tiap hari. Sendiri Mas? Berdua sama bini lagi nyortir barang. Kedua orang tua Wanto merupakan perantau yang berasal dari Jawa Tengah. Tanpa bekal keterampilan, relasi, dan modal dan pendidikan yang memadai, mereka pun menjadi pemulung untuk mencari nafkah di Jakarta. Hasil yang tak menentu membuat mereka memutuskan tinggal di kolong jembatan yang berada di atas aliran Kali Ciliwung bersama anak-anak untuk menghemat biaya. Karena kondisi ekonomi yang tak pasti, Wanto kecil pun tidak menamatkan jenjang pendidikan dasar. Kini, Wanto pun sehari-hari bekerja sebagai pemulung dan tinggal di jembatan. Sementara kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia kembali ke kampung halaman. Hampir setiap hari, Wanto bekerja mengumpulkan botol plastik dan kaleng logam di berbagai perkantoran, rumah makan, pasar, hingga rumah peribadatan di daerah sekitar Menteng dan Manggarai. Nah, ini kan di bawahnya kan sungai yang deras nih Mas. Iya. Itu nggak takut nyemplung atau gimana kalau tidur kan kita gerak kiri kanan? Enggak, itu biasa sih. Dari kecil? Dari kecil kita di sini. Meski para petugas dari Satpol PP Jakarta seringkali melakukan razia dan penertiban kepada warga yang tinggal di kolong jembatan, kondisi ekonomi sekaligus lokasi jembatan yang dekat dengan tempat memulung membuat Wanto sering kembali tinggal di jembatan yang telah dibersihkan di hari-hari berikutnya. Debit Kali Ciliwung dipengaruhi musim, dan ketika musim penghujan, aliran Kali Ciliwung akan meningkat. Di saat itu, Wanto akan berhenti memulung berkeliling. Ia biasanya mengumpulkan botol-botol plastik yang hanyut dengan menggunakan peralatan galap bambu yang dilengkapi jala dari pinggir sungai. Setelah botol plastik dari kali terkumpul, Wanto akan langsung membawanya ke pengepul di daerah Manggarai yang biasanya menghargai botol plastik bekas 5 hingga 6 ribu rupiah per kilogram. Naik turun turap yang curam setinggi sekitar 2 meter setiap hari harus dijalani Wanto beserta penghuni lain di kolong jembatan ini. Nah ini setelah mulung biasanya Mas Wanto ini akan ke atas buat nimbang hasil memulungnya ya Mas ya? Iya. Ini setiap hari kayak gini ya, naik turun gitu ya? Tiap hari. Bawa inian? Iya. Bisa? Bisa. Coba. Kayaknya udah biasa, nggak perlu tambang.
Sekitar 500-an meter dari lokasi tinggal Wanto terhadap jembatan Halimun yang menghubungkan Jalan Halimun Raya dan Jalan Madiun. Sejumlah warga juga memanfaatkan kolong jembatan ini untuk tinggal. Di sini terdapat bantaran sungai yang lebih lebar dan bisa dimanfaatkan untuk beraktivitas. Seorang warga yang tinggal di sini adalah Subur. Pria berusia 69 tahun ini mengaku telah tinggal di kolong jembatan sejak lebih dari 20 tahun lalu. Subur sehari-hari merupakan pekerja serabutan. Sebelumnya, Subur yang tidak punya pekerjaan tetap dan tidak punya tempat tinggal, sering tidur di pinggir jalan di Manggarai, hingga akhirnya menetap di kolong jembatan di atas Kali Ciliwung. Kalau alasan utama tinggal di jembatan gini apa sih? Ya bisa mau tinggal di mana lagi, ya tinggal di kolong aja udah. Mau tinggal di mana lagi? Nggak ada niat untuk ngontrak gitu bang? Ya kalau niat sih niat ngontrak ya, tapi duitnya nggak ada. Pernah banjir sampai atas. Menurut Subur, tinggal di kolong jembatan memiliki banyak kendala. Untuk keperluan air bersih, Subur setiap hari harus mengambil dari rumah ibadah maupun warung di sekitar jembatan. Selain itu, Subur pun harus meninggalkan tempat tinggalnya di kolong jembatan jika ada razia dari petugas atau ketika air bah yang tinggi datang. Ya, paling dari rendah sampai ke atas, mentok, sampai segini mentoknya. Sampai segini? Iya. Kalau banjir yang paling gede sih kata abang Ya, bang? kalau itu tahu apa 5 tahun sekali. Oh gitu. Ya, sampai sini mentok. Pernah sampai ke tempat tidur abang ini nggak? Enggak, sampai sini doang tengah. Oh. Wanto dan Subur adalah potret warga yang terpinggirkan di tengah deru pembangunan Jakarta. Mereka menyimpan harapan, suatu saat nanti pembangunan akan menyapa dan mengentaskan mereka dari kemiskinan hingga dapat memperoleh penghidupan dan tempat tinggal yang lebih manusiawi. Edi Dwi Agung, Jakarta.